Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti Siti Haura. Saya dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel punca. Sel punca atau bisa juga disebut dengan stem cell merupakan sel yang belum mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sel dan memiliki potensi atau totipotensi yang sangat tinggi untuk berkembang menjadi banyak tipe-tipe sel yang berbeda di dalam tubuh. Sesuai dengan kata yang menyusunnya, Inggris, stem yang artinya batang. Stem cell adalah sel yang menjadi awal mula dari pertumbuhan sel-sel lain yang menyusun keseluruhan tubuh organisme termasuk manusia. Seperti halnya batang pohon yang menjadi tumpuan pertumbuhan ranting dan daun. Dalam bahasa Indonesia, stem cell disebut juga dengan sel punca. Punca itu artinya adalah awal mula. Stem cell atau punca adalah sel yang menjadi awal mula terbentuknya 200 jenis sel yang menyusun tubuh yang terdiri atas lebih dari 100 triliun sel. Macam-macam sel punca. Yang pertama adalah stem cell embryonik. Stem cell ini berasal dari inner cell mass pada struktur yang terbentuk pada tahap awal gestasi vertebrata atau blastocysts. Embryonik sel punca biasanya didapatkan dari sisa embrio yang tidak terpakai pada fertilisasi in vitro. Saat ini telah dikembangkan teknik pengambilan embryonik stem cell yang tidak membahayakan embrio tersebut sehingga dapat terus hidup dan bertumbuh. Yang kedua ada stem cell dewasa. Stem cell dewasa mempunyai sifat plastis, artinya selain berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan asalnya, juga dapat berdiferensiasi menjadi sel jaringan lain. Stem cell dewasa bertugas menjaga dan memperbaiki jaringan regenerasi jaringan tempatnya berada. Saat ini hampir semua jaringan tubuh diketahui mengandung stem cell dewasa. Mereka tinggal di area spesifik yang disebut stem cell niche. Sel punca memiliki dua karakteristik yang membedakan dari sel-sel lain, yaitu mampu meregenerasi dan berdiferensiasi meskipun belum memiliki spesialisasi fungsi. Sel punca mampu memperbarui atau meregenerasi diri dengan cara pembelahan sel, bahkan setelah tidak aktif dalam waktu yang lama. Sel punca mampu membelah dan menghasilkan lebih banyak sel-sel punca. Sel-sel ini akan terus membelah menjadi sel-sel yang lebih spesifik sampai akhirnya menjadi sel yang dapat berkembang menjadi satu jenis sel tertentu saja. Sementara itu, mampu berdiferensiasi merupakan kemampuan sel punca untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel lain, misalnya sel saraf, otot jantung, otot rangka, dan sel pankreas. Pengaplikasian sel punca pada bidang medis. Stem cell merupakan pencerahan dalam dunia medis. Karena keunikannya, stem cell diyakini dapat memberi jalan keluar untuk penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh, seperti infark, jantung, diabetes, mellitus, Parkinson, dan lain-lain. Akibat dari sel punca. Transplantasi sel punca juga memiliki resiko terjadinya efek samping dan komplikasi yang bersifat fatal. Sebagian mungkin hanya merasakan sedikit efek samping, sedangkan sebagian lainnya bisa saja mengalami komplikasi serius. Berikut ini adalah beberapa resiko yang dapat muncul. Yang pertama, perkembangan sel punca embrionik tidak teratur. Yang kedua, infeksi. Yang ketiga, infertilitas. Yang keempat, munculnya kanker baru. Yang kelima, katarak. Yang keenam, kegagalan transplantasi sel punca. Yang ketujuh, kematian. Efek samping lainnya adalah graft versus host disease, yaitu ketika sistem kekebalan tubuh pasien menganggap sel punca dari donor sebagai benda asing sehingga menolak sel tersebut. Kondisi ini umumnya ditandai dengan gejala berupa mual, muntah, diare, kram perut, sariawan, kehilangan nafsu makan, kerusakan organ, dan penyakit kuning. Sekian presentasi dari saya hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.